Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan dengan saya Putri Andira dari kelas 12 KJ 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apa itu NAT atau Network Address Translation. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Network Address Translation atau sering disebut dengan NAT adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Di bawahnya ada contoh konfigurasi dari NAT. Yang kedua, di sini ada fungsi dari NAT. Fungsi NAT pada jaringan komputer yaitu sebagai translasi alamat IP publik ke alamat IP privat atau sebaliknya, sehingga dengan adanya NAT, setiap komputer pada jaringan LAN atau Local Area Network dapat mengakses internet dengan mudah. Di sini ada jenis-jenis dari NAT. Ada dua jenis NAT. Yang pertama yaitu static NAT. Static NAT adalah pemetaan satu ke satu alamat IP pribadi ke alamat IP publik. Di bawahnya ada contoh dari konfigurasi static NAT. Yang kedua yaitu ada dynamic NAT. Dynamic NAT adalah proses atau mengubah IP address privat menjadi IP address publik dan sebaliknya, namun dengan cara yang otomatis. Di bawahnya juga ada contoh gambar tentang konfigurasi dari dynamic NAT. Yang keempat ada cara kerja NAT. Cara kerjanya sebenarnya cukup sederhana. Saat permintaan tiba di alamat IP publik, NAT mengirimkan permintaan tersebut ke tujuan tanpa mengungkapkan alamat pribadi. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Yang pertama, NAT akan menerima permintaan dari klien yang ditujukan ke suatu website, server remote, atau jaringan lainnya di internet. Selanjutnya, NAT akan mencatat alamat IP klien tersebut dan menyimpannya ke dalam address translation table. Lalu, NAT akan mengubah dan alamat pribadi yang ada pada paket ke nomor IP publik. Yang terakhir, NAT akan mengirimkan paket tersebut ke tujuan awal dengan alamat IP publik yang telah berubah. Yang kelima ada kelebihan dari NAT. Yang pertama yaitu dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. Yang kedua yaitu menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Yang ketiga, menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Selain kelebihan, NAT juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu sulitnya melakukan tracing secara end-to-end. Yang kedua, menyebabkan delay ketika perpindahan jalur. Yang ketiga, menghilangkan kemampuan untuk melacak data, karena data tersebut akan melewati firewall. Yang keempat, menyebabkan beberapa aplikasi tidak bisa berjalan dengan normal. Sekian dari saya, Putri Andira, dari kelas 12 KJ 2. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.